3, 2, 1, action. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Puji syukur kita panjatkan pada Allah, salawat dan salam semoga tercurah pada Nabi besar Nabi agung kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan pagi ini kita berada pada 28 Safar 16 Oktober 2020. Kita akan kembali mengkaji buku Harta Halal Muamalat Kontemporer. Kembali tentang masalah halal dan haram yang kaitannya dengan gharar. Kali ini kita lihat gharar dalam akad ijarah, upah atau sewa. Silakan dibuka di halaman 371. Kalau sempat waktunya kita bahas sampai halaman 382 tentang hukum upah atau ijarah. Ya, silakan dibaca. Sebagaimana akad jual beli barang, hukumnya haram bila mengandung unsur gharar yang merusak keabsahannya, begitu juga dengan akad ijarah, karena hakikat akad ijarah adalah jual beli jasa. Akad ijarah adalah jual beli jasa. Nah, jika jual beli terlarang, ya terdapat gharar, ijarah demikian pula. Ya, terus. Berikut ini beberapa bentuk akad ijarah kontemporer yang mengandung gharar dan hukumnya diperselisihkan oleh para ulama. Iya. 1. Ini ijarah yang mengandung gharar. Sekarang kita bahas beberapa bentuk ijarah yang mengandung gharar, tetapi ada persisian di antara para ulama nantinya. Jadi bukan kata sepakat. Kita lihat satu persatu permasalahan yang ada. Ada di sini gaji pokok plus bonus. Ada juga penetapan upah berdasarkan persentase besarnya penjualan. Ada juga penetapan upah berdasarkan besarnya laba. Ada juga penetapan upah berdasarkan sisa dari harga yang dipatok oleh pemilik barang. Ya, sekarang dibaca gaji pokok plus bonus. Untuk memotivasi semangat para pegawai di sebuah perusahaan agar giat bekerja, beberapa perusahaan menerapkan sistem pembayaran gaji karyawannya dengan cara gaji pokok ditambah bonus yang merupakan hasil keuntungan perusahaan. Ya, terus. Jumlah bonus yang diberikan tersebut tidak tetap, terkadang besarnya sama dengan gaji pokok, terkadang lebih kecil dan terkadang lebih besar, dan bisa jadi tidak ada sama sekali. Ya. Karena jumlah bonus yang tidak tetap tentunya berakibat kepada tidak tetapnya besar gaji yang diterima setiap bulan. Dengan demikian, besarnya gaji yang diterima setiap bulannya tidak jelas pada saat akad kontrak kerja dibuat. Ketidakjelasan besarnya gaji merupakan gharar dalam akad kontrak kerja. Nah, terus, namun nanti apakah gharar ini jadi masalah atau tidak? Karena kita kan sudah bahas ada gharar yang masalah, ada gharar yang tidak masalah. Seperti gharar yang sedikit itu tidak masalah. Nah, coba kita lihat tadi, jadi ada gaji pokok, lalu ada bonus, tergantung dengan keuntungan perusahaan ya. Tergantung keuntungan perusahaan. Maka itulah tidak jelasnya itu karena keuntungan perusahaan kan nggak jelas. Ya. Keuntungan perusahaan tidak jelas, maka nanti bonusnya juga tidak jelas di sini. Ya, kadang bonusnya itu besar, kadang itu bonusnya kecil. Nah, sekarang kita lihat apakah gharar. Apakah gharar yang terdapat dalam akad kontrak kerja ini merusak keabsahan akad? Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya tentang kriteria gharar yang merusak akad, yaitu keberadaannya dalam akad mendasar dan bukan sebagai pengikut, dan bila keberadaannya dalam akad hanya sebagai pengikut, maka tidak merusak akad. Nah, apakah gharar yang terdapat dalam akad kontrak kerja ini merusak keabsahan akad? Nah, ingat ya, gharar yang merusak keabsahan akad yaitu keberadaannya dalam akad mendasar, yaitu jadi pokok, bukan jadi ikutan. Ingat ya. Jadi ada ini namanya akad pokok.
Nah, ada lagi namanya akad ikutan. Jika goror ada di sini, ini ada goror. Ini goror dalam akad pokok, maka jadi masalah. Namun kalau gorornya itu dalam akad ikutan, ini tidak jadi masalah. Misalnya kemarin yang kita bahas tentang asuransi. Ya, ada asuransi ya. Asuransi kan masalah. Kalau asuransi ada pada akad pokok, artinya memang dia mau ikut asuransi, maka masalah. Namun kalau dia beli tiket terus ada asuransi di situ, kan yang dimaksudkan sini kan beli tiketnya. Asuransi itu akad ikutan, maka tidak jadi masalah. Ya, terus. Dalam pembayaran gaji dengan cara gaji pokok ditambah bonus sangat jelas bahwa gharar hanya terdapat dalam bonus dan bukan gaji pokok yang jumlahnya tetap dan jelas sejak akad dibuat. Dengan demikian, maka keberadaan gharar hanyalah sebagai pengikut dalam akad dan gharar yang keberadaannya hanya sebagai pengikut tidak merusak akad berdasarkan dalil-dalil yang telah dijelaskan sebelumnya pada pembahasan kriteria gharar yang merusak akad. Jadi, hukum memberikan gaji plus bonus boleh dan tidak dilarang, bahkan sangat menguntungkan kedua belah pihak, perusahaan dan karyawan. Nah, lihat ya. Berarti karena gorornya hanya terdapat dalam bonus yang merupakan akad ikutan, goror ini tidak masalah. Ya, goror ini tidak masalah. Karena kan gaji plus bonus. Gorornya bukan pada gaji pokok, namun pada bonusnya. Bonusnya kan cuma ikutan, bisa jadi ada, bisa jadi tidak, bisa jadi besar, bisa jadi kecil gitu. Maka goror ini tidak masalah. Jadi terjawab untuk bonus bagi pegawai yang itu fluktuatif, tidak tetap, naik turun besarnya, maka tidak masalah. Nah, sekarang penetapan upah berdasarkan persentase besarnya penjualan. Penetapan upah berdasarkan persentase besarnya penjualan. Ya. Perusahaan yang telah menghabiskan biaya yang sangat besar untuk memproduksi sebuah barang dan barang produksinya belum memiliki konsumen tetap, biasanya tidak ingin memperbesar biaya pengeluaran untuk pemasaran barang dengan cara merekrut para karyawan tetap untuk pemasaran, karena ini berarti memperbesar resiko kerugian. Ya. Oleh karena itu, sering perusahaan seperti ini memasarkan barangnya melalui para sales dengan sistem upah berdasarkan persentase yang jelas dari besarnya penjualan barang. Semakin besar hasil penjualan seorang sales, semakin besar upah yang akan diterima dan sebaliknya. Bahkan, jika tidak ada barang yang terjual, maka ia tidak menerima upah sepeser pun juga. Nah, lihat ya. Jadi kalau pakai pegawai mungkin resikonya lebih besar karena pegawai itu otomatis kan digaji tiap bulannya. Tapi di sini ada sales. Sales ini dengan sistem upah berdasarkan persentase yang jelas dari besarnya penjualan barang. Artinya semakin besar hasil penjualan seorang sales, semakin besar upah yang akan diterima. Dan ini akan semakin motivasi sales untuk mempromosikan barangnya. Karena makin besar dia promokan, makin ada peluang untuk orang beli. Sehingga pendapatannya makin besar. Ya, terus. Sistem pembayaran upah dengan cara ini jelas mengandung gharar. Karena pada saat seorang sales mengambil barang dari produsen dan membuat perjanjian pembayaran upah, tidak jelas berapa upah yang akan diterimanya. Bisa jadi upahnya besar karena besarnya jumlah barang yang terjual dan bisa jadi kecil atau tidak menerima upah sama sekali. Apakah gharar dalam kasus ini merusak keabsahan akad atau tidak? Nah, ada gharar di sini. Karena ada upah
tidak jelas. Bisa jadi upahnya besar, bisa jadi upahnya kecil kan. Ada gharar di sini karena ada upah yang tidak jelas. Bisa jadi besar, bisa jadi kecil. Ya, terus. Kasus ini dapat ditakrij dengan kasus yang diperselisihkan oleh para ahli fikih masa lalu, yaitu jual barang ini dengan harga sekian dan jika terjual engkau mendapat upah sekian persen dari harga barang. Nah, ada masalah fikih, jual barang ini dengan harga sekian dan jika terjual engkau mendapat upah sekian persen dari harga barang. Nah, ini masalah ini ada perselisihan pendapat di antara para ulama. Masalah ini ada perselisihan pendapat di antara para ulama. Ya, silakan. Pendapat pertama, cara pembayaran upah ini tidak boleh. Pendapat ini merupakan mazhab Hanafi dan Syafi'i. Ya. An-Nawawi berkata, di antara bentuk akad yang tidak sah, seorang pemilik barang mensyaratkan kepada wakilnya upah yang tidak jelas dengan mengatakan, jual barang ini dengan harga sekian, jika terjual untukmu 1/10 dari harga penjualannya. Akad mewakilkan untuk menjualkan barang ini tidak sah, sedangkan akad jual beli antara wakil dengan pihak ketiga sah dan wakil berhak mendapat upah dari pemilik barang sejumlah upah standar. Ya, dalil pendapat ini. Dalil pendapat ini sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an bai'il gharari. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang jual beli gharar. Hadis riwayat Muslim. Ya, terus akad. Akad dalam kasus ini termasuk akad muawadhah, memberikan jasa untuk menjualkan barang. Karena itu akad ini tidak boleh mengandung gharar sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di atas. Ya. Dan kasus ini jelas mengandung gharar, yaitu sales tidak tahu berapa upah yang akan diterima pada saat perjanjian dibuat. Nah, sekarang kita lihat tanggapan. Memang benar akad ini mengandung gharar, akan tetapi gharar tidak selamanya haram sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya. Gharar dibolehkan jika akad yang mengandung gharar tersebut sangat dibutuhkan. Kebutuhan akan akad yang disebutkan dalam kasus ini sangat terasa karena pemilik barang telah mengeluarkan biaya besar untuk produksi barang. Jika ia harus mengeluarkan biaya lagi untuk pembayaran gaji sales dengan sistem bulanan atau harian, dia akan rugi berlipat ganda jika ternyata barang tersebut tidak laku dipasarkan akibat produk baru atau akibat ketidaksungguhan sales dalam memasarkan barang. Karena ia merasa gajinya tetap akan diterima sekalipun barang tidak laku terjual. Padahal Islam adalah agama yang membawa kemaslahatan bukan kerugian. Jadi di sini ada gharar. Namun tetapi gharar ini ada dalam transaksi yang dibutuhkan. Jadi yang punya perusahaan, ya, yang punya toko atau punya warung gitu ya, dia kalau kasih gaji tetap, sales ini bisa jadi malas-malasan, terus dia tetap dapat gaji. Layaknya pegawai ya, digaji bulanan atau digaji misalnya harian ya. Dia mau malas-malasan tetap dapat gaji, dia mau rajin tetap ya dapat gaji gitu. Nah, di sini yang dipikirkan di sini oleh si punya toko, ya, si punya barang, yang mempekerjakan sales, mending kita kasih target dia itu bisa jual berapa, nanti berapa persen dari keuntungan dia itu bisa ambil. Atau tadi kita katakan sales dengan sistem upah berdasarkan persentase yang jelas dari besarnya penjualan barang. Ya. Jadi hasil jualnya berapa? Nah, itulah upahnya. Makin besar yang dia jual, makin besar ya gaji yang dia peroleh. Makin besar upah yang dia peroleh. Nah, jadi kalau ada gharar iya, tetapi kan tidak semua gharar itu terlarang. Karena ini ada gharar dalam akad yang dibutuhkan. Terus. Dan sistem pembayaran upah dengan cara ini juga lebih adil untuk para sales. Karena akan berbeda hasil pendapatan sales yang rajin dan bisa berkomunikasi dengan calon konsumen dengan sales yang malas dan tidak cakap menawarkan barang. Ya, terus sekarang pendapat kedua. Cara pembayaran upah dengan persentase dari harga barang hukumnya boleh. Pendapat ini merupakan mazhab Hambali. Dalil pendapat ini bahwa upahnya sales
upahnya jelas, yaitu sekian persen dari harga barang dan dikalikan dengan jumlah barang yang terjual. Sama bentuknya dengan upah untuk pekerja dalam akad mudharabah, yaitu diberikan dalam bentuk persen keuntungan. Ingat ya, sama dengan upah untuk pekerja dalam akad mudharabah, yaitu diberikan dalam bentuk persen keuntungan. Kan ada pelaku usaha ya, mudharib di situ di dalam akad mudharabah. Yang mudharib sini kan dapat persen. Nah, bisa jadi persennya ini dengan adanya persen ini penghasilannya besar, bisa jadi itu kecil. Terus wallahu alam. Wallahu alam, pendapat yang terkuat dalam hal ini adalah pendapat yang membolehkan pemberian upah berdasarkan persentase dari barang yang terjual. Karena bila direnungi dengan seksama, penetapan upah yang diberikan kepada sales berdasarkan besarnya barang yang terjual lebih dekat kepada akad ji'alah atau sayembara dan bukan akad ijarah. Ya, akad yang terjadi adalah akad ji'alah, bukan akad ijarah. Ji'alah itu sayembara. Coba lihat ada keterangan berikutnya. Akad ijarah. Akad ijarah disyaratkan kerja jelas atau waktu terbatas, upah atau imbalan jelas, dan upah berhak dimiliki pekerja dengan berlalunya waktu yang ditentukan dalam perjanjian. Persyaratan-persyaratan ini tidak terpenuhi dalam kasus Jadi ini. akad ini memang tidak disebut ijarah. Ya, karena kalau akad ijarah itu kerjanya jelas. Ya, terus yang kedua, upah berhak dimiliki pekerja dengan berlalunya waktu. Kalau ijarah misalnya ditetapkan gaji bulanan, nah itu berlalunya waktu, maka dia berhak dapat upah sesuai dengan perjanjian ya. Berlalunya waktu sesuai dengan perjanjian. Terus. Karena dalam kasus ini, kerja tidak jelas atau waktu tidak terbatas. Upah jelas sekalipun dalam bentuk persentase dan upah berhak dimiliki pekerja bukan dengan berlalunya waktu tapi dengan seberapa besar hasil kerjanya. Maka akad ini lebih dekat dengan akad ji'alah dan bukan akad ijarah, dan gharar dalam akad ji'alah dimaafkan. Nah, kalau dalam kasus ini kalau akad ji'alah sayembara tadi, akad ji'alah itu kerja tidak jelas. Artinya waktu tidak terbatas. Terus upah jelas sekalipun dalam bentuk persentase. Upah jelas dalam bentuk persentase. Terus upah dilihat dari hasil kerja. Nah, gitu ya. Jadi karena di sini kerja tidak jelas, artinya waktunya itu tidak dibatasi, pokoknya asalkan ini laku. Terus upah jelas dalam bentuk persentase, kemudian upah dilihat dari hasil kerja. Ya, upah dilihat dari hasil kerja. Ya, terus penetapan upah berdasarkan besarnya laba. Seseorang yang memiliki motor, mobil, bus, truk, becak, dan alat transportasi lainnya atau alat berat untuk menggarap sawah dan ladang biasanya menyewakan barang-barang tersebut kepada orang yang bisa mengemudikannya untuk ditawarkan jasa dari barang tersebut kepada orang yang membutuhkan dengan cara harga sewa. Ya, terus. Seperti pemilik angkot menyewakan kepada seorang yang ingin mengemudikan mobilnya seharga Rp200.000 per hari di luar bahan bakar. Berapapun hasil yang didapat oleh pengemudi, maka dia wajib membayar uang sewa angkot sebanyak Rp200.000 kepada pemilik angkot di akhir petang. Andai ia mendapat hasil sebanyak Rp400.000, maka uang sebanyak Rp200.000 untuk pemilik mobil dan sisanya untuk pengemudi. Dan jika ia mendapat hasil di bawah Rp200.000, maka ia harus menutupi kekurangan uang sewa dengan uang pribadinya. Ya.
Akad ini disepakati oleh para ulama bahwa hukumnya boleh karena akad ini adalah sewa mobil oleh pengemudi. Waktunya jelas, uang sewanya jelas, dan uang sewa berhak diterima pemilik barang dengan berakhirnya waktu sewa. Nah, lihat ya. Bentuk pertama penetapan upah berdasarkan besarnya laba. Jadi misalnya hasil narik angkot itu 400.000. Nah 200.000 itu untuk sewa. Sisanya untuk pengemudi angkot. Ini boleh. Karena aslinya itu ya ini adalah sewa. Ya sewanya 200.000. Nah, tetapi ada juga yang menerapkan, coba lihat lagi. Akad ini, tetapi ada juga yang menerapkan penetapan upah dengan cara persentase dari besarnya laba bersih yang didapat setelah biaya perawatan barang dikeluarkan. Dalam contoh angkot di atas, Anda yang mengemudikan angkot mendapat uang sebanyak Rp400.000 dalam satu hari, maka uang sebanyak Rp100.000 dikeluarkan terlebih dahulu untuk biaya perawatan mobil dan sisanya Rp300.000 dibagi dua. Maka pemilik angkot mendapat uang sebanyak Rp250.000 sama dengan Rp100.000 biaya perawatan mobil ditambah Rp150.000 uang bagi hasil. Sedangkan pengemudi mendapat uang sebanyak Rp150.000. Ya, terus. Dan jika pendapatan di bawah Rp100.000 dapat dipastikan bahwa seluruhnya diambil pemilik mobil untuk menutupi biaya perawatan. Dan pengemudi tidak diharuskan menutupi kekurangan biaya perawatan mobil karena dia telah menderita kerugian mengemudikan mobil seharian tanpa hasil apapun juga. Ya, Apakah cara penetapan upah mengemudikan angkutan umum dengan cara seperti ini diperbolehkan syariat? Para ulama berbeda pendapat dalam hal ini. Ya. Baca pendapat pertama. Pendapat pertama, akad ini tidak sah. Pendapat ini merupakan mazhab Hanafi dan Syafi'i. Lihat ya. Jadi penetapan upahnya yang tadi ini yang kedua, kalau yang pertama itu jelas sewa ya. Kalau yang kedua ini ya hasil narik angkot 400.000. Lalu 100.000 itu untuk biaya perawatan mobil. Sedangkan 300.000 dibagi dua. Kalau penghasilan di bawah 100.000, dan jika pendapatan di bawah Rp100.000 dapat dipastikan bahwa seluruhnya untuk pemilik mobil untuk menutupi biaya perawatan. Kalau penghasilan di bawah 100.000 maka dipakai untuk perawatan mobil. Nah, hukum yang kedua ini bagaimana? Kita lihat di sini ternyata ada beda pendapat. Ada pendapat pertama dulu. Akad ini tidak sah. Pendapat ini jadi pendapat mazhab Hanafi dan Syafi'i. Coba As-Sarakhsi. As-Sarakhsi berkata, seseorang menyerahkan hewannya kepada orang lain untuk dipekerjakan dengan perjanjian hasil yang didapat dari upah jasa hewan tersebut dengan cara dibagi dua. Maka kongsian ini tidak sah. Karena jikalau ia menyerahkan hewannya untuk dijual dan orang yang menjual mendapat setengah bagian dari keuntungan akadnya tidak sah. Begitu juga dengan akad menyewakan jasa hewan tersebut. Seorang menyerahkan hewannya kepada orang lain untuk dipekerjakan dengan perjanjian hasil yang didapat dari upah jasa hewan tersebut dengan cara dibagi dua. Nah, sama seperti tadi ya. Karena jikalau ia menyerahkan hewannya untuk dijual dan orang yang menjual mendapat setengah bagian dari keuntungan akadnya tidak sah. Begitu juga dengan akad menyewakan jasa hewan tersebut. Terus dalil tidak sahnya? Dalil tidak sahnya akad ini karena bila akad ini dikategorikan ke dalam akad mudharabah termasuk mudharabah yang tidak sah. Karena persyaratan mudharabah bahwa modal haruslah uang tunai dan bukan barang. Dan sekalipun boleh dalam bentuk barang berdasarkan pendapat sebagian ulama, akan tetapi mudharabah adalah akad dagang yang berarti barang sebagai modal dijual dan dibeli barang baru dan begitu seterusnya. Selisih dari harga beli dan jual adalah keuntungan yang dibagi dua dan ini tidak berlaku dalam kasus ini karena barang tidak dijual akan tetapi hanya digunakan jasanya. Ya, barang tadi hanya digunakan jasanya ya. Ini kalau mau samakan dengan mudharabah tidak bisa. Karena ingat ya catatan untuk mudharabah
Modal haruslah uang tunai. Tidak dalam bentuk barang. Walau nanti ada beda pendapat dalam masalah ini ya. Ada beda pendapat ulama dalam masalah ini. Nah, terus sekarang di bawahnya lagi. Bila kasus ini dikategorikan ke dalam akad ijarah atau sewa menyewa juga tidak sah karena mengandung gharar, yaitu tidak jelas berapa upah yang akan diterima oleh pengemudi. Bisa jadi besar dan bisa jadi tidak ada sama sekali. Nah, bisa jadi tidak ada sama sekali. Tadi di bawah 100.000 saja dipakai semua untuk biaya perawatan. Terus. Dengan demikian, akad ini tidak sah sama sekali dan bila terjadi maka seluruh hasil pendapatan menjadi hak pemilik barang setelah dipotong upah standar kerja pengemudi selama waktu yang ia habiskan. Nah, terus pendapat kedua. Akad menyerahkan barang untuk dimanfaatkan jasanya dan hasilnya dibagi dua adalah sah. Pendapat ini merupakan mazhab Hambali. Iya. Ibnu Qudamah berkata, jika seseorang menyerahkan hewannya kepada orang lain untuk dipekerjakan dengan perjanjian, hasil yang didapat dari upah jasa hewan tersebut dibagi dua atau tergantung kesepakatan, maka hukumnya sah. Dalil pendapat ini bahwa akad ini memang bukan mudharabah dan ijarah, akan tetapi dapat disamakan dengan akad musaqah, dan akad musaqah dibenarkan dalam syariat. Di akad ini lebih didekatkan pada akad musaqah. Ya, terus. Diriwayatkan oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhuma Annahu dafa'a ila Yahudi Khaybar nakhla Khaybar wa ardaha ala ayyatamiluha min amwalihim wa li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam syatru thamariha. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyerahkan perkebunan kurma di Khaybar kepada orang-orang Yahudi untuk mereka rawat, disirami, dibersihkan rumputnya, serta ditanami bagi yang telah mati. Dengan perjanjian pekerja mendapat setengah bagian dari hasil panen. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ya. Wallahu alam, pendapat yang membolehkan akad ini lebih kuat karena hukum asal muamalat dibolehkan kecuali bila mengandung unsur larangan. Adapun unsur larangan gharar dalam kasus ini tidaklah merusak keabsahan akad karena akad ini sangat dibutuhkan dan menguntungkan kedua belah pihak. Iya, berarti ghararnya ada namun karena ghararnya sangat dibutuhkan dan menguntungkan kedua belah pihak. Jadi untuk charter mobil angkot seperti ini ya dua-dua kasus tadi dibolehkan. Nah, kita lihat satu lagi. Penetapan upah berdasarkan sisa dari harga yang dipatok oleh pemilik barang. Di antara bentuk pemberian upah kepada perantara penjual barang adalah pemilik barang mematok harga sekian, kemudian ia mengatakan kepada perantara, jual barang ini, jika terjual lebih dari harga sekian, lebihnya untukmu. Ya, ini berdasarkan sisa dari harga yang dipatok oleh pemilik barang. Nah, ini jamaah biasanya kita dapati ini kalau jadi calo. Ini biasa didapati pada calo ya. Atau kalau jual beli online itu pada dropshipper. Calo atau perantara jual beli. Ya, terus. Bentuk pemberian upah dengan cara ini memang tidak termasuk pembahasan kontemporer. Akan tetapi mengingat kasus ini juga sering terjadi di tengah masyarakat, khususnya untuk barang yang susah terjual dengan cepat sesuai dengan harga yang diinginkan pemiliknya, seperti tanah, mobil, dan lain-lain. Jadi tadi kalimatnya jual barang ini jika terjual lebih dari harga sekian, lebihnya untukmu. Jadi misalnya tanah harga 100 juta gitu ya. Nah, dibilang, ini pokoknya ke saya 100 juta, terserah kamu mau jual berapa. Maka dia bisa jadi jual 150 juta, bisa jadi dijual 200 juta, terserah dia. Ya, kalau 200 juta mungkin nggak mungkin ya, 120 juta sampai 150 misalnya. Terus. Sering terjadi, seseorang telah menawarkan tanahnya dengan harga yang dia inginkan melalui berbagai media tanpa perantara, namun pembeli tidak kunjung datang. Setengah berputus asa, dia menaikkan harga tanahnya dan meminta jasa calo tanah
untuk menjualkannya dengan perjanjian bahwa kelebihan dari harga yang telah dipatok pemilik tanah adalah upah usaha calo mencari pembeli. Terkadang calo mendapatkan pembeli yang mau membeli tanah dengan harga yang jauh lebih tinggi dari harga yang dipatok pemilik, dan terkadang hanya mendapat pembeli yang mau membeli dengan harga lebih sedikit dari yang dipatok. Nah, tergantung ini ya. Ada yang mungkin tetapkan harga lebih tinggi, dia dapat untung besar si calo tadi. Ada yang mungkin cuma tetapkan biasa saja, ya terpaksa dia jual, dia dapat untung juga sedikit. Terus, Bagaimana tinjauan syariat tentang akad pemberian upah calo dengan cara ini? Para ulama berbeda pendapat tentang hukum penentuan upah dengan cara ini. ya pendapat pertama. Cara ini tidak dibolehkan. Pendapat ini merupakan mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan mayoritas para ulama. Ibnu Rushd berkata, di antara bentuk akad yang tidak dibolehkan, seorang pemilik barang berkata kepada seseorang, jual pakaian ini. Jika terjual dengan harga lebih dari 10 dirham, lebihnya adalah hakmu. Akad ini tidak boleh. Imam Malik berkata, hal ini jelas tidak dibolehkan karena upah usahanya mencari pembeli tidak jelas dan mengandung gharar. Terus dalil pendapat ini. Dalil pendapat ini, upah atas usaha perantara mempertemukan penjual dan pembeli tidak jelas atau mengandung gharar. Bisa jadi upahnya besar dan bisa jadi kecil dan bisa jadi tidak ada sama sekali jika ia tidak mendapatkan pembeli yang bersedia membeli di atas harga yang dipatok. Padahal dia telah menghabiskan waktu dan tenaga, dan gharar hukumnya haram. Ya, terus pendapat kedua. Cara ini hukumnya boleh. Pendapat ini merupakan mazhab Hambali, Ibnu Sirin, dan Ishaq bin Rahuwai. Ya. Ibnu Qudamah berkata, apabila pemilik kain menyerahkan kainnya kepada seseorang seraya berkata, jual kain ini seharga sekian, bila terjual lebih, maka lebihnya menjadi hakmu, maka akadnya sah. Dalil pendapat ini adalah sebagai berikut. 1. Imam Bukhari meriwayatkan dari Atha bin Abi Rabbah bahwa Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata, La ba'sa yaqula bi hadza thawba fama zada ala kadza wa kadza fa huwa laka. boleh hukumnya seseorang mengatakan, jual kain ini, jika terjual lebih dari harga sekian, maka lebihnya adalah menjadi upahmu. Perkataan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma ini masyhur di masanya dan tidak ada yang menyanggahnya. Maka dapat dikatakan bahwa kasus ini telah terjadi ijma yang membolehkannya, dan ijma dapat mengkhususkan hadis tentang keumuman larangan gharar. Artinya, gharar hukumnya haram kecuali dalam kasus ini. Ini ya, jual kain ini jika terjual lebih dari harga sekian, maka lebihnya adalah menjadi upahmu. Ya. Perkataan Ibnu Abbas ini masyhur, ya, menunjukkan bolehnya. Karena tidak ada juga yang menyelisih di dalam perkataan ini. Dalam perkataan ini tidak ada yang menyelisih. Makanya dapat dikatakan ijma, ya, ijma sukuti. Nah, bisa kita katakan gharar hukumnya haram, tetapi untuk kasus ini boleh. Ya, di sini ada gharar, namun ghararnya dibolehkan karena ada perkataan Ibnu Abbas di situ. Terus kasus ini dapat yang kedua. Kasus ini dapat dikiaskan dengan mudharabah, di mana upah mudharib atau pekerja bisa jadi besar, bisa jadi kecil, atau tidak sama sekali sesuai dengan keuntungan yang diperoleh dari perniagaan barang pemilik modal. Jadi dapat dikiaskan dengan upah mudharib. Ya, bisa jadi besar, bisa jadi kecil. Ya, dalam akad mudharabah. Ya, terus. Wallahu alam, pendapat yang membolehkan lebih kuat karena sesuai dengan hukum asal muamalat, yaitu boleh. Sedangkan gharar yang terdapat dalam akad dikecualikan dari gharar yang dilarang berdasarkan ijma sukuti. Ya, terus catatan. Catatan, namun perlu diingat bahwa keabsahan jual beli yang dilakukan calo harus mengindahkan kaidah umum jual beli. Di antaranya, 1. Calo telah membuat perjanjian sebelumnya dengan pemilik barang bahwa pemilik barang mewakilkan kepadanya untuk menjualkan barangnya. Bila tidak ada transaksi dari pemilik barang mewakilkan kepada calo, maka dia tidak boleh melakukan transaksi dengan pembeli. Dia jadi wakil jelas ya dari pemilik barang ya. Kalau tidak jadi wakil jelas nggak boleh. Sama tadi saya singgung tentang dropshipper juga sama ya. Kalau dropshipper dia jadi wakil jelas dari pemilik barang boleh. Terus. 2. Calo boleh menjual dengan harga lebih dari yang dipatok oleh pemilik barang. Jika pemilik barang ataupun calo membuat persyaratan demikian bahwa upah usaha calo adalah sisa dari harga yang dipatok pemilik barang,
Jika tidak disyaratkan dalam akad, maka calo tidak berhak menjualnya lebih dari harga yang dipatok pemilik barang, karena ini termasuk khianat dan tidak amanah dalam jual beli. Jadi calo itu harus mengikuti perjanjian. Harus amanat ya. Amanat mengikuti perjanjian. Seandainya tidak boleh dinaikkan harganya, maka calo harus menuruti keinginan pemilik barang. Karena masalahnya dia tidak punya barang, dia jualkan barang orang lain sehingga mesti manut pada orang yang jadi pemilik barang tadi. Terus dan jika terjadi, maka kelebihan dari harga yang dipatok adalah hak pemilik barang dan bukan hak calo. Jika diambilnya tanpa sepengetahuan pemilik barang, statusnya adalah harta haram. Nah, berarti jadi jika calo mengambil kelebihan dari harga yang sudah dipatok, karena tidak diberi kebebasan sekarang pada calo, maka itu jadi hak pemilik barang dan bukan hak calo. Berarti jika diambilnya tanpa izin dari pemilik barang, statusnya adalah haram. Ya. Wallahu alam bisawab. Itu yang kita kaji dulu untuk pagi ini tentang libor dan saham. Insyaallah kita bahas ya pada pertemuan Senin pagi biiznillah. Baik, demikian. Sekarang kami kembalikan kepada jadi tanya jawab. Waktu kita sekitar 20 sampai 25 menit. Monggo bisa bertanya lewat Zoom di raise hand, bisa bertanya langsung atau lewat chatnya, begitu juga bisa lewat WhatsApp Radio Darussolin. Dan sekarang alhamdulillah Radio DS sudah mulai aktif, jadi bagi warga sekitar Kapanewon Panggang, Kecamatan Panggang, bisa mendengarkan langsung di frekuensi 107,8 FM. 107,8 FM dan juga itu ada streamingnya, bisa dilihat info di medsos yang telah tersebar. Baik, kami terima dulu dari Zoom beberapa pertanyaan, baru nanti lewat WA dan lewat telepon. Monggo. Kepada Umukai, tafadholi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya bertanya dulu tema, boleh Ustaz? Iya, silakan. Ustaz, kalau mau jual emas, batas maksimal penjualan yang boleh kita naikkan itu berapa ya Ustaz? Ini emas siapa? Emas saya jual beli emas. Enggak ada batasan, Bu. Nggak ada ya Ustaz ya? Iya, kalau itu emas Ibu, terserah Ibu mau jual berapa. Gitu. Kalau itu Terus, emas orang lain, baru yang tadi kita bahas tuh. Kalau emas orang lain, berarti kita jualin punya orang, dia tetapkan harga tertentu, enggak, kalau tidak tetapkan juga berarti bebas. Baik, kemudian Ustaz, misal saudara saya menitip beli emas. Iya. Karena nominalnya besar, saya nggak punya uang juga sebesar itu. Iya. Kemudian saya ikuti akadnya, jangan jual beli, tapi titip aja. Boleh nggak itu Ustaz? Saya terima transfer dari dia, lalu saya beli emasnya. Terima dulu uang dari dia gitu. Lalu saya beli emasnya, baru kemudian saya berikan emas itu ke dia. Tapi nggak akan jual beli. Titip ya, nanti untungnya gimana? Saya beli sesuai harga dari butiknya itu, saya berikan ke dia. Ibu nggak ambil untung? Nggak ambil untung. Nggak ambil untung? Ya, boleh. Boleh seperti itu. Tapi kemudian kalau dia berikan saya uang jalan gitu, boleh nggak Ustaz? Ya, uang jalannya halal boleh. Uang jalannya halal boleh ya. Ustaz. Ya. Waalaikumsalam Ustaz. Waalaikumsalam. Ya, terus berikutnya. Silakan kepada Bapak Fadil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, silakan. Maaf Ustaz, saya ingin cuma memastikan Iya.
saya nggak sengaja nemu artikel nih. Katanya minyak bumi itu berasal dari bangkai hewan yang terkubur di dalam tanah itu, Ustadz. Iya, betul. Terus? Setelah jutaan tahun, kemudian berubah menjadi minyak bumi. Iya. Nah, ini kan udah berubah nih zatnya. Berarti apakah masih termasuk najis, Ustadz? Enggak, Bumi tersebut. tidak najis lagi karena sudah terjadi istihala, perubahan ke bentuk yang lain, jadi zat baru. Dia tidak ada bawa unsur bangkai lagi. Maka jadi suci, jadi zat baru. Dihukumi zat barunya. Namanya istihala di situ. Istialah. Iya. Berarti bisa dimanfaatkan untuk apapun itu ya, Ustadz? Boleh, suci. Walaupun buat baju gitu. Iya, semuanya boleh. Dia sudah jadi zat baru, Pak. Iya. Syukron. Wa'alaikum. Ada lagi silakan. Satu lagi lewat resen. Tafadhali kepada Ummu Aisyah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Iya, Ustaz, Ana mau tanya. Jadi kalau misalnya untuk upah ini, kan kami ini ada proyek gitu ya Ustaz. Nah, proyek itu kebetulan bekerja sama dengan BUMN yang dananya itu turun per termin. Per termin. Kami sudah melakukan beberapa pekerjaan, tapi dananya belum keluar seperti Iya. itu. Nah kan ada saya pernah dengar kalau kita itu harus membayarkan upah sebelum keringat mengering ya Ustaz ya. Iya. Nah, jadi kalau misalnya kami ini sebagai yang pengelola dananya atau pengelola proyeknya itu, kalau kami ada dana cadangan, para pekerja ini atau teman-teman yang bekerja bersama kami, terutama yang volunteer itu ya Ustaz, biasanya kami bayarkan dulu upahnya begitu pekerjaan selesai. Tapi ada kalanya dana cadangan itu nggak ada Ustaz, jadi biasanya kami hanya ganti biaya transport saja supaya mereka tidak menanggung biaya transportasinya. Kemudian kami sampaikan bahwa nanti untuk upahnya akan kami bayarkan pada saat termin turun. Nah kadang termin ini juga nggak selalu ini Ustaz, kayak ada persyaratan-persyaratan sudah dilengkapi, akan tetapi dari pihak BUMN-nya mundur atau misalnya agak susah untuk pencairan dan lain sebagainya, ada saja gitu kan kendalanya tidak selalu bisa lancar. Itu gimana Ustaz? Karena kami sudah berusaha untuk tetap membayarkan, tapi ada kalanya dana cadangan itu tidak ada. Kemudian akhirnya mereka setelah bekerja, setelah beberapa minggu bahkan beberapa bulan baru kami bayarkan upahnya. Berarti ditanggung dulu nggak apa-apa, Bu? Lebih aman, Bu. Ya memang ruginya nanti pembayaran termin dari yang punya proyek tadi itu belum jelas turun, apalagi dengan pemerintah gitu. Tapi lebih aman untuk tanggung jawab ke pekerjanya gitu, karena mereka lebih susah. Iya. Oke. Kalau misalnya pas kita tidak ada, misal upahnya itu kami jatahkan per orang misal 2 juta seperti itu. Tapi dana cadangan kami cukupnya itu hanya untuk membayarkan 1 juta saja gitu. Kemudian kami menyampaikan ini kami bayar 1 juta dulu karena memang dananya baru ada ini. Nanti kalau misalnya terminnya cair, kami akan bayarkan sisanya. Kalau seperti itu gimana? Ya bisa memahamkan. Ada masa-masa yang seperti itu. Iya, bisa memahamkan kepada yang kerja, mudah-mudahan bisa pahami. Ya, kita kalau kalian bisa. Oh iya, Kom. Oke, baik. Baik, ada dari chat lagi? Nah, Ustadz, Ana bacakan pertanyaan lewat chat. Bisa 2 ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, beberapa waktu yang lalu saya membantu rekan saya bekerja untuk memperbaiki mobil. Iya. Kami kerjakan waktu sore hingga terdengar azan maghrib. Ketika hampir selesai ternyata ada kesalahan sehingga saya berpikir lanjut. Setelah itu saya lihat jam, ternyata waktu maghrib menyisakan 5 menit sehingga saya melalaikan sholat maghrib saya. Ya. Lalu saya mengkodok dengan sholat isya setelah pekerjaan saya benar-benar selesai dan pulang. Dari membantu pekerjaan ini saya mendapatkan bagian atau upah uang Ustadz karena dia bilang sudah membantu. Apakah uang yang saya dapatkan ini uang yang haram Ustadz karena melalaikan sholat wajib? Upahnya halal dari sisi upah. Masalah sholat tadi yang dia lalai itu pekerjaan sendiri. Kalau upah didapati dengan pekerjaan halal maka halal.
masalah dia tidak tepat waktu dalam sholat masalah lain. Karena tidak punya kaitan langsung di situ. Wallahu a'lam. Terus. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, misal ada orang yang mempunyai sebuah barang. Habis itu orang itu membuka pendaftaran bagi orang yang mau memasarkan barangnya, Ya. tapi dengan syarat harus membayar biaya pendaftaran dan beli barangnya untuk diri sendiri. Setelah itu orang yang sudah mendaftar itu boleh memasarkan barangnya, dan kalau berhasil melakukan penjualan akan mendapatkan komisi 15% dari orang tersebut dari harga barangnya. Apakah ini boleh, Ustaz? Ini triknya nanti hampir mirip dengan MLM kemarin, tapi gini, mau tahu biar tidak masalah. Tadi buka pendaftaran ya, ada uang pendaftaran, terus disuruh beli barang. Terus nanti dia mendapatkan bonus lagi. Nah, ini tergantung. Dia disuruh cari downline atau tidak. Disuruh cari orang lain ataukah tidak. Dan harga yang pertama, harga barang itu wajar atau tidak. Kalau harga barang itu dengan mengikuti pendaftaran tadi, berarti masuk di dalam membernya itu sangat-sangat mahal dibandingkan dengan di tempat lain ya. Bisa jadi dicurigai kalau keuntungannya ini dipakai untuk bonus. Dan nanti mengandalkan member-member baru berikutnya. Namun kalau tidak ada seperti ini maka aman-aman saja dan asalnya boleh. Wallahu a'lam. Satu lagi dari chat ya. Ya, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau beasiswa karena IQ anak bagus, itu bagaimana hukumnya, Ustadz? Beasiswa karena IQ anak itu bagus. Terus dia dapat beasiswa ya. Kalau memang ketentuannya seperti itu boleh diambil. Kalau misalnya ketentuannya nggak sesuai. Ini beasiswa untuk orang miskin. Tapi ada orang yang mampu, dia ambil beasiswa ini. Nah itu baru tidak dibolehkan. Ya, satu lagi dari chat. Lanjutannya, Ustadz. Dan jika sebagai orang tua bilang, contoh jika kamu hafal juz 30 dalam waktu 5-6 bulan akan diberi hadiah handphone. Itu bagaimana, Ustaz? Boleh. Namun ini ya, handphone ini ditujukan kepada siapa dulu ya. Jadi tentang penggunaannya nanti. Orang tua lebih kontrol lagi. Kalau pada anak ya dia tidak bebasin kecuali pada waktu tertentu untuk kebutuhan khusus gitu. Untuk handphone tadi. Wallahu a'lam. Baik, lewat chat dulu. Lewat WA, silakan. Bismillah Ustadz, izin bertanya, bagaimana hukum menelan dahak dan lendir di hidung yang tidak bisa dikeluarkan pada saat puasa? Tidak bisa ditahan maka tidak masalah. Karena masyaqqah. Al-masyaqqah tajlibu taisir. Kesulitan mendatangkan kemudahan. Terus. Apakah termasuk riba jika seseorang pemilik kontrakan mengambil manfaat seperti potongan harga dari produk yang dia jual? Ulang. Apakah termasuk riba jika seorang pemilik kontrakan mengambil manfaat seperti potongan harga dari produk yang dia jual? Kontrakan sendiri, produk dia jual sendiri lagi berarti. Tidak ada kaitan, tidak ada masalah. Ada telepon langsung? Ya, WA lagi silakan. Jika suatu toko ada transaksi gharornya, apakah pegawainya berdosa juga? Toko ada transaksi gharar. Apakah pegawainya dosa juga? Kalau dia mendukung berarti dia mendukung dalam dosa. Ya, terus. Mana yang lebih baik bagi seorang janda? Tetap menjanda dengan atau menerima untuk dijadikan istri kedua dengan status pernikahan yang harus disembunyikan? Saya kalau kajian malam saya selalu katakan pokoknya nikah resmi lebih aman daripada nikah siri. Mudaratnya tidak pada wanita gitu. Jadi sekali lagi timbang-timbang baik. Semalam saya sudah tegaskan itu. Baik, ada telepon dulu satu. Ya, assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. Dengan siapa di mana? Saya di Bekasi. Iya, silakan. Ya, saya kan dari Bekasi. Terus kalau saya mau ke rumah orang tua di Bandung dalam waktu lama, mungkin 2 minggu lebih, terkait ibadah sholat wajibnya gimana ya? Apakah saya mengambil rukhsah apa tidak? Kemudian untuk ibadah-ibadah sunnah yang biasa saya lakuin seperti sholat sunnah dan puasa sunnah itu gimana pelaksanaannya? Di Bandung berapa lama?
rencana awal 2 minggu, tapi akhirnya kayaknya lebih Ustadz. Berarti sudah dianggap ketika ibu lebih daripada 4 hari di sana sudah dianggap mukim. Oh begitu. Iya, maka berlaku hukum seperti orang mukim. Berarti saya sholatnya tetap normal ya? Sholatnya tetap apa? Tetap apa yang 4 rakaat tetap Iya, 4 tetap rakaat 4, gitu. ya, tidak dikosor. Terus untuk ibadah-ibadah sunnah juga berarti biasa Bisa, ya tetap bisa saya dilakukan. lakukan. Iya, bisa dilakukan. Berarti patokannya itu ya Ustadz untuk 4 harinya itu ya? Iya, kalau misalnya ibu ke suatu tempat sudah niatan lebih daripada 4 hari, maka dihukumi sebagai orang mukim. Yaudah. Iya. Oke, makasih Ustadz ya. Jazakallahu khair, barakallahu fiik. Waalaikumsalam. Baik, satu lagi lewat WhatsApp. Bagaimana mengaktifkan gratis ongkir untuk penjual Shopee, sedangkan kebanyakan pembeli ada yang memakai Shopee Pay? Penjual tidak kena masalah besar ya kalau dia aktifkan free ongkir ya. Tetapi yang masalah itu pada si pembeli, maka harus ada edukasi pada pembelinya gitu. Ya, wallahu a'lam. Terus satu lagi. Ustadz, saya terlanjur belanja barang KW. Saya baru sadar di rumah kalau barang tersebut KW. Harus saya apakah barang tersebut? Boleh dimanfaatin, tapi yang berikutnya tidak dilakukan lagi beli barang KW biar tidak menzalimi orang lain. Baik, saya kembalikan lagi ke Zoom, masih banyak ya. Bisa resen monggo. Nah, tafadhali kepada Ibu Siti Halijah. Ibu Siti Halijah. Jika tidak ada, kita ke Ibu Asifah. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Apa Ustadz izin bertanya di luar tema? Dulunya Ana ini adalah seorang pelakon dakwah di sebuah organisasi. Namun alhamdulillah saya telah memutuskan untuk keluar dari organisasi tersebut. Dan dulunya di organisasi tersebut saya juga menjadi pengajar untuk ibu-ibu mengaji. Apakah saya bisa menjelaskan kepada ibu-ibu tersebut yang masih ada di dalam organisasi tersebut dan adik-adik yang sudah saya ajar, apakah saya mengumumkan kepada mereka atau memberitahukan kepada mereka bahwa saya telah keluar dari organisasi tersebut dan memberitahukan apa-apa saja alasan saya sehingga saya keluar dari organisasi tersebut. Ustadz, apa nasihat untuk anak? Ini organisasi bermasalah? Apa Ustadz bisa disebut? Enggak usah. Jadi menurut ibu itu organisasi bermasalah gitu? Kalau menurut anak. Halo? Iya. Iya Ustadz. Ya, contohnya pemimpin organisasi tersebut. Ustadz? Saya juga baru-baru belajar dan ternyata di dalam organisasi tersebut dituntut untuk mengajarkan apa yang ilmu yang telah saya timba di organisasi tersebut. Maka saya juga dituntut untuk mengajarkan kepada mutorobi istilahnya, kepada ibu-ibu. Dan di dalamnya bertingkat-tingkat dia Ustadz, berkelas-kelas. Kalau baru berarti dimasukkan ke dalam kelompok ini. Kemudian seperti kita menjalani sebuah pendidikan, misalnya ada kelas 1, kelas 2, kelas 3 dan seterusnya Ustadz. Jadi sisi ajaran menurut ibu keliru, sisi ajaran yang diajarkan. Kalau yang saya dapatkan Ustadz dari segi akidahnya, alhamdulillah di organisasi tersebut masih memegang sunnah akidah ahlu sunnah wal jamaah. Ya, terus? Tapi dari segi masalah dakwanya ini Ustadz, saya belum mampu untuk mengajarkan kepada orang dan ditunjuk untuk dan harus untuk mengajarkan kepada mereka.
Saya belum temukan masalah soalnya. Kalau dari sisi dakwah saja yang ibu berikan ya wajar-wajar aja seperti itu ya. Namun harus ibu jelaskan dengan jelas sisi akidahnya yang mana yang keliru atau amaliyahnya mana yang keliru. Nah itu baru bisa dihukumi ibu. Kalau sisi cara dakwah boleh seperti tadi yang ibu sebutkan. Oh begitu ya Ustaz. Yang penting yang mengajarkan itu orang yang berilmu, tidak boleh orang yang tidak punya ilmu terus dipaksa untuk mengajarkan orang di bawahnya. Padahal dia tidak punya ilmu apa-apa. Nah itu yang jadi masalah. Ya, yang seperti itu Ustaz yang saya yang ingin tahu hukumnya. Apakah saya sudah bisa termasuk orang yang mengajarkan ilmu tersebut kepada orang lain atau bagaimana Ustaz? Boleh mengajarkan tetapi sebatas dengan ilmu yang ibu pahami, ibu yakini. Gitu. Ilmu yang tidak ibu tahu nggak boleh ibu jawab, nggak boleh ibu ajarkan. Cuma sebatas yang ilmu ibu tahu, pahami gitu. Oh iya Ustaz. Gitu Jadi ya? Misalnya kalau ada apakah tadi saya maksudnya saya jika ada yang bertanya kenapa saya keluar dari organisasi tersebut, apa tindakan saya seharusnya Ustaz? Bilang saya ingin sibuk dengan kegiatan yang lainnya, gitu aja. Ah iya, alhamdulillah Ustaz. Biar tidak menyinggung ya. Atas jawabannya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, satu lagi dari Zoom. Resen, monggo. Tafadhali kepada Ibu Nur Asifah. Terima kasih. Assalamualaikum Ustaz. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Izin bertanya, ini tentang kerjasama, tapi misalkan kita punya tanah, terus ada yang mau ngajak kerjasama nanam jahe. Jadi kata yang ngajak kerjasama ini, kalau semua bibit dan pupuk segala macam pengerjaannya dari dia, maka nanti hasilnya sepertiga saya dapatkan. Tapi kalau misalkan bibit dari saya, maka yang saya dapatkan setengah dari hasil. Ini bagaimana Ustadz menurut tunjangan secara agama? Yang penting bibit dan pupuknya itu jelas, itu saja kuncinya. Kan tadi saya sempat singgung atau disinggung dalam buku itu kalau ini mau bagi hasil, maka harusnya pakai uang gitu. Tapi kalau pakai barang ini nilainya jelas. Artinya masalahnya nanti kan ketika pembagian untung, ini pakai standar modal yang mana. Kalau modal barang, ya berarti barangnya itu harganya berapa. Barangnya ini harus jelas. Karena barang kan mengalami fluktuatif, nilainya berubah. Oh begitu Ustaz. Ya, jadi misalnya ditetapkan saja, bibit dan pupuk ini modal ya, modal kita punya modal sekian. Sudah ditetapkan dengan nilai. Nanti ketika pembagian hasil ya pakai nilai ini. Sehingga ada uang yang nanti dibagikan hasilnya, sisihkan dulu untuk modal. Ya sudah ini modal kita ya kemarin ya. Kemudian sisanya untuk bagi hasil. Oh gitu. Iya. Tanya lagi satu lagi Ustaz. Iya. Yang dimaksud dengan dua akad dalam satu transaksi ini bagaimana kalau misalkan penjualan motor secara kredit? Orang yang punya motor ini bilang kalau secara kredit maka dijual dengan harga 20 juta, tapi kalau cash 15 juta. Kita membiarkan sama konsumennya untuk memilih apakah ini disebut dengan dua akad dalam satu transaksi. Tidak. Itu satu akad. Karena dia langsung pilih cash, saya pilih cash 15 juta. Jadi satu. Kalau dia pilih kredit 20 juta. Yang jadi masalah gini Bu, kalau dua akad dalam satu transaksi. Kreditnya itu harganya macam-macam. Gini, kalau lunasi 1 tahun 20 juta. Kalau lunasi 2 tahun 25 juta. Kalau lunasi 3 tahun 30 juta misalnya ya. Maka harga berubah. Ini ada masalah karena itu sama saja dia katakan kalau kamu lunasi 1 tahun kamu berarti tidak dapat denda. Namun kalau kamu lunasi 2 tahun berarti ada tambahan ya. Jadi kamu ditambahkan jadi 25 juta ya gitu. Kalau kamu lunasi 3 tahun berarti ada tambahan lagi karena dendamu makin telat. Maka kalau kredit harus satu harga. Oh iya. Gitu. Oke. Jazakallah khair Ustaz. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, resen lagi silakan. Tafadhali kepada Ukti Reni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Iya. Di tempat kerja anak kan ada asuransi gitu Ustaz. Nah jadi di setiap gaji per bulannya itu tuh ada tambahan uang untuk membayar asuransi itu tersebut Ustaz sebesar 50.000. Nah dan asuransi itu tuh dibayarnya itu manual Ustaz. Jadi harus ke bank lagi. Nggak langsung ditarik langsung sama pihak asuransi. Nah, terus biaya asuransinya itu per bulan cuma 15.000 Ustaz. Nah, sekarang kan lagi Covid ini. Jadi asuransinya itu harganya tuh menurun Ustaz. Jadi sebesar 2.099 per rupiah. Nah, jadi kalau dibayar di bank itu Ustaz harus digenapkan jadi 3.000. Itu kayak mana ya Ustaz? Ya nggak masalah, tambah satu tadi. Ini masalah lain gitu. Sebenarnya itu cuma trik aja, cuma jadi 3.000 karena nggak ada orang bayar 2.999 rupiah gitu. Terus tadi di setiap gaji per bulan tambahan uang untuk asuransi, berarti disuruh pegawai bayar asuransi sendiri gitu. Iya. Oh, berarti tidak dipotong otomatis dari gaji? Enggak. Kalau tidak diambil bagaimana? Uangnya tadi ambil Ustaz. Bukan, maksudnya nggak bayar asuransinya? Tak boleh Ustaz. Selagi kerja di sana harus asuransi itu tetap ada. Berarti Asuransi ketenaga kerjaan Ustaz. Berarti keterpaksaan gitu. Berarti bayar. Nanti kalau dapat klaim berarti baiknya sebatas yang premi yang disetor saja. Jadi sisa uangnya Ustaz? Sisa yang mana? Kan 50.000 satu bulan. Nah sementara bayarnya itu kalau normal kan 15.000. Semenjak Covid ini jadi 2.099 rupiah. 50.000 bayar normal ya? 50.000 itu per bulannya Ustaz, yang setiap bulannya menerima dari tempat kerja Ustaz. Oh, 50.000 itu dapat asuransi tiap bulan? Gaji itu kan Ustaz udah termasuk gaji, 50.000 dimasukkan dalam gaji Ustaz. Perusahaan kasih asuransi 50.000 untuk pegawai. Biaya untuk membayar asuransi 50.000. Nah, Tapi disuruh bayar 15.000 saja. Iya. Ke pihak asuransinya. Iya. Perusahaan tahu nggak itu memang cuma 15.000 saja? Tahu Ustaz, karena kan sebelumnya udah dikonfirmasikan sama. Oh, berarti ada sisa berapa itu? 35.000? 35, iya. 35.000 ya. Kalau sekarang Iya. Covid berarti sisanya lebih banyak lagi. Iya. Berarti boleh dimanfaatin. Boleh uangnya dimanfaatin? Iya, boleh. Oh. Karena diizinkan Berarti perusahaan yang tadi. Ya. Iya. Berarti yang 2.000 jadi 3.000 tadi itu juga enggak jadi riba Ustaz untuk membayar ke bank. Suruh bayar 3.000 aja kan? Iya, dari pihak banknya Ustaz untuk menggenapkan. Iya. Terus jadinya ibu sisa 47.000. Iya. Untuk ibu berarti. Oh, boleh Ustaz. Iya. Oh iya, Ustaz. Makasih Ustaz. Jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selanjutnya lagi. Boleh Anda bacakan lewat chat Ustaz? Ya. Ustaz, bagaimana hukum menjual buku-buku yang tidak sesuai sunnah, yang misal buku parenting itu penulisnya ada kecenderungan seorang IM, karena di dalam bukunya ada sedikit pembahasan tentang tokoh IM. Jadi bagaimana Ustaz? Saya bahas buku itu, tetapi saya lompat. Kalau saya jadi pengajar, saya lompat ke pembahasan yang poin-poin penting saja gitu. Kalau bisa gurunya bagus, bisa seleksi lebih bagus. Karena buku tersebut saya nilai buku paling bagus saat ini ya, tentang masalah pendidikan anak dalam Islam. Bukunya Tarbiyatul Aulad fil Islam, karya Syekh Dr. Nasi Al-Ulwan. Dari sisi kualitas bukunya diakui oleh para ulama gitu. Namun beberapa kritikan seperti tadi yang disebutkan, ada penyebutan tokoh kayak gitu, terus ada penilaian hadis yang beliau kurang perhatikan. Namun kalau ada guru yang ngajarkan bisa seleksi tadi, oh ini nggak benar, oh ini ada masalah, oh ini hadisnya dhaif. Dan di buku terjemahan Indonesia itu ada kritikan hadisnya juga.
Maka tergantung gurunya. Gurunya siapa yang ngajarin. Kalau gurunya bisa seleksi dan milih pendapat yang lebih tepat, poin-poin penting saya diambil. Dia tidak mesti bahas semuanya. Karena saya bahas itu setiap Ahad sore jam 3:30. Saya ambil poin-poin pentingnya saja. Oh, ini pembahasan ini, poin mana yang diambil gitu. Nah, seperti itu. Bisa lihat nanti di channel Romaisa TV sekarang saya bahas tentang tanggung jawab pendidikan anak. Nah, sudah mau selesai pembahasan itu insya Allah. Ya, terus. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di luar tema, Ya. apakah yang membedakan pakaian wanita salaf dan wanita syiah? Kalau perbedaannya, wallahu a'lam ya, sama ya. Sisi pemahaman aja kalau gitu. Walau saya belum tahu perbedaan persisnya. Terus ada lagi? Nah, selanjutnya Ustaz. Bismillah Ustaz, apakah termasuk riba atau halalkah saya jika ikut menerima suatu atau sebuah manfaat dari orang yang saya hutangi? Jika misalnya saya tinggal di rumah ibu saya, numpang karena qadarullah saya tahun ini menjadi janda dan ingin tinggal di rumah ibu saya karena saya ingin melahirkan dekat dengan ibu saya. Dan ibu saya ingin memperbaiki rumah itu. Sebelum saya ikut tinggal di sana, saya mau bantu, tapi ibu tidak mau menerima uang saya cuma-cuma karena tidak mau menerima bantuan uang dari saya untuk memperbaiki rumah itu. Ibu maunya akadnya hutang saja. Bagaimana? Ya, kalau sebagai anak baiknya kasih saya sama orang tua tanpa akad hutang. Wallahu a'lam. Baik, satu lagi terakhir dari Resen, monggo. Kembali kepada Bapak Aat. Bapak Aat, jika tidak ada, tafadhali kepada Ummu Ukasyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, izin bertanya Iya. di luar tema. Ada sebuah rumah warisan dari Ibu rahimahullah yang sudah meninggal kurang lebih 6 tahun lalu. Berapa tahun lalu? 6 tahun, Ustaz. Iya, terus. Dengan ahli warisnya adalah bapak, anak perempuan, dan anak laki-laki. Anak perempuan memiliki hutang dengan memakai uang rahimahullah semasa hidupnya ketika sakit. Kemudian anak laki-laki sehingga uang itu ketika dipinjam yang menjadi saksi adalah bapak dan anak laki-laki karena kondisi ibu rahimahullah ketika itu sakit dan tidak sadar. Iya. Kemudian anak laki-laki menggadaikan sertifikat rumah yang rumah waris tersebut ke bank riba untuk usahanya. Nah, mereka bersepakat untuk anak perempuan melepas hak rumah tersebut dengan kompensasi hak warisnya hilang di rumah tersebut. Yeah. Bolehkah yang demikian, Ustadz? Dan bagaimana mengenai sertifikat rumah yang masih digadaikan sedangkan itu milik waris, Ustadz? Demikian, Ustadz. Itulah kalau anak terlalu ini ya. Belum ada apa-apa sih sudah kayak begini nih. Ini ahli waris tadi kan 3 kan, bapak, anak perempuan, anak laki-laki ya. Benar, Ustaz. Bapak dapat 1/4, 3/4-nya nanti dibagi untuk anak. Anak perempuan dapat 1 bagian, anak laki-laki dapat 2 bagian sisanya tadi. Ini masalahnya anak ini ada utang, anak perempuan ya ada utang pada orang tuanya dulu ya. Jadi dia bilang, sudahlah rumah ini nanti jatah saya sudah, anggap lunas saja utang saya, gitu kan? Betul, Ustaz. Ya, terus anak laki-laki sendiri masih menggadaikan sertifikat rumah untuk usahanya. Sehingga kalau mau dibagikan pun sulit kan, karena masih digadai, jadi barang gadai. Betul. Nah, berarti intinya ini anak laki-laki ini utangnya dilunasi dulu. Oh, harus lunas. Gimana mau dapat rumah kalau begitu? Oh, begitu ya, Ustaz ya. Dia mau bagi rumah, kena masalah dia jadi barang gadai kok. Karena itu masih gadai ya, Ustaz ya. Iya. Jadi solusinya cuma anak laki-laki ini jual
gimana ya? Ada yang beli rumah, terus nanti dibagilah. Kalau saya sih bagi dulu ke 3 orang ini harta warisnya sesuai ketentuan tadi. Baru nanti ada jatah utang tadi pada orang tua, mungkin dikasih ke bapaknya. Yang anak perempuan tadi itu loh. Anak perempuan hutangnya itu nanti dikasihkan kepada bapaknya, iya. Tanpa mengurangi hak bapak ya? Iya. Oh gitu, jadi kalau yang anak laki-laki memang harus melunasi dulu utangnya, terus rumah jadi dimiliki lagi sertifikatnya, baru kemudian rumah ini dijual untuk dibagikan. Atau mungkin di antara 3 orang ini ada yang beli rumah tadi. Oh begitu. Iya. Baru nanti ada pembagian jatah waris untuk rumah yang dibeli tadi. Begitu ya Ustadz ya. Jadi kalau sepakat yang tadi tidak bisa ya Ustadz ya, karena kondisinya masih barang gadai. Iya. Masih barang gadai. Nggak bisa. Iya. Mau paksa untuk bagi nggak bisa. Nggak bisa ya. Ya. Oh ya baik Ustadz, jazakallah khair Ustadz. Waalaikumsalam. Baik, saya cukupkan untuk pagi ini. Insya Allah besok pagi kita hanya khusus tanya jawab. Saya beritahu lagi besok Sabtu pagi hanya khusus tanya jawab. Walaupun nanti ada jamaah dari Darus Solihin juga. Namun bagi bapak ibu-ibu yang ingin bertanya bisa manfaatkan momen besok pagi untuk tanya jawab langsung tema apapun. Jam 5 sampai jam 6:15 insya Allah. Sedangkan untuk malam ini nanti untuk anak-anak muda ya tema kamu bisa bertanya apapun tentang masalah perjodohan. Jadi nanti malam tentang masalah perjodohan saja bisa tanyakan langsung jam 7:30 sampai jam 8:30 malam. Kita cukupkan, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.